Ya, pemirsa, hari-hari ini ada banyak sekali kegiatan yang kemudian dialihkan secara daring atau secara online. Nah, saat ini saya akan mengajak Anda untuk menemui seseorang yang menurut saya sih keren banget ya, masih muda, dan dia memanfaatkan teknologi virtual reality untuk pendidikan, terutama di Indonesia. Nah, siapakah dia? Seperti apa dia memulai usahanya ini? Kita saksikan di sini di People and Inspiration bersama Andes Rizky. Kita temui orangnya ya. Ini dia nih, gimana Bapak? Ini gini nih, apa namanya, era baru kan, kebiasaan baru, jadi harus kayak gini, nggak salaman. Nah, gimana, sibuk bro? Lagi kosong kebetulan. Lagi kosong, kalau gitu pas nih kita ngobrol-ngobrol dulu. Pas banget, ngopi kan? Nah, itu boleh tuh, lanjut pemirsa, yuk. Nah, siap, jadi kita sekarang udah di kantornya. Siap mas. Sinta VR gitu ya? Ya. Oke, siap. Oh ini segala perangkat-perangkatnya ini. Benar. Nah, kalau yang ini perangkat virtual reality yang standalone. Gitu. Okay. Jadi dia bekerjanya basisnya pakai wireless system. Ini Oculus ya? Ya, Oculus. Kalau yang ini justru yang ini ringan banget kan? Kalau ini yang murah meriah. Ya. Ini sebenarnya desainnya namanya Google Cardboard kan. Nah, kenapa cardboard ya? Karena dari kardus gitu. Tapi karena di dalamnya ada sistem lensa stereoskopiknya, jadi kita tuh orang-orang tinggal taruh handphonenya mereka doang, gitu kan. Terus di handphone mereka ada konten VR, udah mereka bisa main. Aman ya? Aman. Siap ini. Ini ringan banget dan murah gitu ya, terjangkau gitu. Banget, murah, kan murah banget. Ratusan dolar? Ya. Ini ratusan ribu rupiah gitu. Oke, siap. Nah, pemirsa, ini kita mau ngobrol dulu bersama dengan Andes Rizky di sini. Awalnya mulai tertarik dengan virtual reality itu kapan ini, Bro? Udah mulai ngulik-ngulik VR, beli alatnya tuh tahun 2014. Terus gue bongkar tuh. Jadi beli emang buat diacak-acak gitu ya? Buat diacak-acak, ngelihat dalamnya jeroannya apa sih. Iya. Nah ternyata ketika ngelihat jeroannya, itu udah mulai kebayang bahwa ini teknologi sebenarnya simple gitu ya? Gitu, hardware-nya gitu. Kalau aja Indonesia punya akses untuk beli komponen-komponen elektroniknya, itu anak-anak bangsa kita bisa bikin sendiri. Nah, itu alatnya. Jadi memang dimulai dari rasa penasaran lu gitu ya. Nah, sebelumnya kalau bisa tahu lu background-nya? Gua tuh fisika. Ya, ngambil kuliah fisika. Boleh lah. Tapi di kampus emang banyak kegiatan yang kayak teater, film gitu-gitu. Jadi VR ini yang bisa menggabungin antara sains sama art. Gitu kan? Plus poinnya ya? Iya, plus poinnya di VR. Okay. VR, teknologi VR gitu, terutama di Indonesia. Nah ini kedepannya gimana sih? Bakal bisa maksimal nggak sih sebetulnya pemanfaatannya? Yes, kalau misalkan kita segmentasinya tepat. Gitu. Jadi beda negara, beda kebutuhan sebenarnya. Nah, so that's why di Sinta VR kalau kita ngeliat Indonesia ya, kebutuhan yang paling banyak itu justru untuk di pendidikan dan training. Gitu. Iya. Nah, sementara dari World Economic Forum itu laporan yang paling anyar, yang paling baru, itu justru penyerapan teknologi VR itu 70% untuk pendidikan. Gitu. Kalau misalkan kita istilahnya implementasikan VR itu di Indonesia, ya paling tepat di situ, dan perkembangannya pun bisa menjanjikan gitu ya, dan bisa cepat juga karena nggak cuma alatnya yang tahun semakin murah, tapi sumber daya manusia kita nih, anak-anak Indonesia nih, ini udah makin jago untuk bikin konten VR, betul, dan itu nggak kalah sama buatan luar negeri. Kita sepakat gitu ya, lu juga lihat bahwa ternyata memang kedepannya ini sangat bisa dimanfaatkan, artinya this is the future gitu untuk masa depan gitu ya. Sampai akhirnya kemudian bikin Sinta VR. Ini siapa ini Sinta sebetulnya? Sinta tuh dari Dewi Sinta sebenarnya. Oh, Dewi Sinta. Gitu. Oke. Dewi Sinta ini kan melambangkan kecantikan ya. VR ini memang identik dengan imajinasi manusia. Jadi apapun yang kita imajinasikan, kita tuangkan ke dalam dunia virtual reality, itu bisa jadi apa aja, bro. Ya kan, kita mau terbang kemana, kita mau ada di pinggir gunung berapi, kita mau ada di kebun bunga, semua bisa di situ, di VR.
Nah, imajinasi manusia ini representasinya kan sebenarnya adalah kecantikan. So, that's why kita ambil nama yang mudah diingat juga, terus melambangkan kecantikan, dan juga dual meaning juga sih. Jadi salah satu co-founder kita kan dari Jepang juga kan. So Shinta itu kan dari kata Shin gitu, jadi dari hati. Kan kalau Shinto, Shinta, Shin gitu kan. Jadi ada dual meaningnya juga. Berarti memang dari kalian teman-teman di sini bahwa imajinasi itu semuanya bisa dituangkan dari sini. Betul. Semuanya bisa jadi real ya dari sini, gitu. Nah, dalam hal ini teman-teman memanfaatkannya untuk pendidikan di Indonesia. That's right. Wow, keren. Jadi ada siapa saja awalnya lu membangun Shinta VR ini? Co-founder itu kita ada 4. Kita semua tadinya nggak saling kenal. Kita kenalan di Facebook sama di LinkedIn. So this is ini salah satu contoh juga teknologi itu bisa menyatukan orang dari banyak pihak, dari banyak background gitu ya. Dan kebetulan memang kita secara karakteristik, secara skill dan kemampuan kita bisa saling melengkapin. Kita come up as the team, terus kita mulai Shinta VR ini di 2016 kan. Kita ngerjain beberapa project-project, terus kita tumbuh bersama bareng ya sampai sekarang. Akhirnya kita fokus develop produk yang emang punya fungsi untuk pendidikan. Nah, pemirsa, kita masih mau ngobrol lagi bersama dengan Andes di sini, tapi kayaknya kita sambil cobain kali ya. Boleh. Segala apa ini tadi namanya? Google Cardboard. Google Cardboard dan juga Oculus mungkin Quest, nanti. ya. Ya, siap. Tapi kayaknya di atas kali, bro. Siap. Siap. Yuk, pemirsa tetaplah di People and Inspiration, kami kembali usai jeda. Let's go, man. Jadi kalau misalnya dari Bro Andes sendiri ini melihat bahwa sebetulnya sebagaimana bermanfaatnya sih ini teknologi VR ini untuk pendidikan. Seperti kita tahu juga bahwa masih banyak hal-hal primer lainnya yang belum terpenuhi untuk menunjang memajukan pendidikan di Indonesia. Bagaimana lu melihatnya? Sebenarnya justru teknologi VR yang memang bisa membantu hal primer ini. Gitu. Karena kalau kita tahu di Indonesia ya, challenge-nya itu banyak banget. Nah, salah satu yang sulit sekali terpecahkan itu adalah masalah desentralisasi fasilitas. Artinya sekolah-sekolah yang di kota-kota besar itu biasanya fasilitasnya mereka tuh lebih bagus dibandingkan yang di kabupaten, gitu kan, yang di daerah-daerah. Nah, hal ini kan sebenarnya disebabkan sama, pertama, distribusinya agak susah. Yang kedua, ya budget lah, maksudnya nggak semua sekolah, misalkan let's say kalau kita ngomongin SMK gitu ya, sekolah menengah kejuruan, nggak semua SMK bisa invest beli mesin yang harganya ratusan juta gitu. Atau kalau kita ngomongin alat-alat laboratorium gitu kan untuk eksperimen, atau untuk field trip siswa-siswa itu kan butuh biaya juga. Nah, itu kan sebenarnya termasuk masalah primer ya, kalau kita ngomongin education ya budget gitu kan primer. Justru VR ini bisa solving itu. Jadi minimalisir dari semuanya itu. Benar. Jadi dari cutting cost-nya itu bisa cutting cost-nya itu 70% sampai 90%, bro. Dan bisa diakses oleh siapapun dimanapun gitu kan. Karena cuma berbekal ya udah smartphone, terus alat VR yang nggak gitu mahal, yang harganya puluhan ribu sampai ratusan ribu. Even kalaupun mereka nggak mau pakai alat VR, mereka masih bisa pakai 3D interaktif kan, pakai handphone yang mereka kan sekarang anak-anak pada pakai handphone semua gitu. Nah, semua hal itu yang bisa di-solve justru sama virtual reality. Contoh yang kedua, misalkan masalah primer kayak gap teknologi antara guru sama murid sekarang. Nah, sama Milea Lab, si VR ini melalui Milea Lab justru bisa ningkatin istilahnya skill guru ya untuk membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kemauannya anak-anak zaman sekarang, bro. Anak zaman sekarang kan maunya belajar, mereka harus melibatkan dirinya mereka kan di situ. Nah, bayangin anak-anak ini belajar terlibat dalam dunia virtual. Mereka ngunjungin Mesir lah, belajar sejarah lah, lihat dunia gitu ya. Benar. Terus belajar fisika atom, seolah-olah mereka masuk ke dalam atomnya itu, melihat molekulnya. Nah, itu kan semuanya bisa
ciptakan di virtual reality. Kalau misalnya kayak kuota internet kan banyak juga keluhan gitu ya, Betul. kuota internet. Justru si VR ini jauh lebih kecil daripada video conference. Let's say kalau kita video conference, kalau pesertanya ada 30 orang gitu ya, 30 murid, setengah jam aja itu bisa habis 1,5 giga bro. Tapi pakai VR ini, mereka cukup satu kali journey aja. Nah, satu kali journey itu misalkan belajar tentang apa nih? Kayak tadi yang lu bikin tuh yang 10 November itu. Oh, sejarah. Nah, sejarah. Ya maksimal sekitar 150 mega, 180 lah. Iya. Gitu. Itu kan bedanya jauh banget. Dan VR ini bisa dikombinasikan sama metode pembelajaran yang lain. Jadi misalkan muridnya pakai VR. Oke, 10 menit nih kita jalan-jalan di pertempuran Surabaya gitu kan. Nah, habis itu mereka lepas, gurunya bisa pandu lewat WhatsApp, chat atau voice note atau apa gitu kan. Terus ngasih tugas. Jadi lebih simpel dan lebih menarik juga buat murid-muridnya. Nah, tadi dari sisi sebagai guru. Nah, kalau sebagai murid ini gimana ya nanti gue bisa nyobain? Nah, kalau lu jadi murid, ini handphone-nya. Ini handphone nih. Tinggal dimasukin ke alatnya ini. Oke. Dimasukin, terus kita play. Nah, taruh di sini. Nah, tinggal dipasang deh. Oke, siap. Nah, ini berarti kalau mau pasang berarti kita lepas dulu face shield ya. Iya. Face shieldnya ganti ini. Oke. Sip. Oke, kalau udah nyaman, nah, lo ada lagi di dunia VR nih ya. Oh, iya. Gue cari yang ini dulu ya, yang ungu ya, mata ungu. Betul, itu buat jalan. Nah, selamat datang di. Oh, ya ampun, ini suasananya perang banget ini bro. Oke. Oh, ini tadi lagi belajar ini ya, belajar tentang apa tadi namanya itu sejarah gitu ya. Betul. Oke. Pertempuran 10 November nih. Ini, pertempuran 10 November ya. Ini, silahkan lihat foto-foto situasi pertempuran area-area Surabaya sebelum kamu memulai perjalananmu. Oke. Nah, ini dia nih. Ini ya foto-fotonya ya. Betul. Nah, kalau mau jalan langsung, tinggal ke titik yang warna ungu tadi. Nah, ada apa di sini Pak Guru? Kita baca dulu Pak. There was a fierce war in this place. The invader was forced to surrender by the Indonesian fighters. Oke. Ini bisa dilihat juga ya ternyata ini. Ya, ini juga sebenarnya bisa digabungin sama pelajaran bahasa Inggris. Oh, gitu. Oke. Siap bro. Kita ngobrol dulu lagi berarti. Siap. Udah sampai mana ya? Udah sampai sini. Oke. Nah, sejauh ini kan lu memang masuknya di pendidikan gitu ya. Sekarang lagi fokus di pendidikan. Nah, sejauh ini gimana ketika awal lu coba masuk melalui pendidikan ini? Seperti apa? Bisa ceritain? Memang awalnya kita mengawali ke guru-guru dulu. Kita kenalin ke guru-guru, Bapak Ibu, ini loh. Ini teknologi sudah berkembang sedemikian rupa dan ini sebenarnya bisa membantu sekolah Bapak Ibu untuk nge-solve problem-problem primary tadi. Nah, kita kenalin VR. Awalnya sebagian besar mereka tuh kayak ini apaan? Gitu. Ini apa lagi sih? Kemarin ada animasi, sekarang ada VR gitu kan. Awalnya mereka takut karena yang ada di mindset para guru ini adalah awalnya ya itu sesuatu yang mahal. Sesuatu yang sulit banget untuk diadaptasi. And then kita ya udah, yuk kita workshop yuk, pelatihan gitu. Nah, ternyata setelah mereka pakai si Media Lab ini, mereka bikin sendiri. 2 jam mereka udah bisa bikin. Maksudnya 2 jam mereka udah bisa bikin prototyping kelas virtualnya mereka sendiri gitu. Nah, di titik itulah dimana challenge-nya kita terobos gitu. Ini loh Bu, teknologi gampang kan gitu. Jadi sebenarnya lebih ke arah ketidakpedean di awalnya itu. Tapi setelah kita kasih workshop, kasih pelatihan bahwa teknologi VR ini gampang, teknologi VR ini juga sangat-sangat berguna untuk anak-anak gitu. Akhirnya mereka asik sendiri, Bro. Gitu. Iya. Challenge-nya sih sebenarnya lebih ke arah situ gitu. Sejauh ini berarti ada berapa institusi pendidikan yang sudah bergabung bersama dengan teman-teman di sini? Kalau yang partneran sama kita, yang sudah
istilahnya sudah menggunakan Milelab CVR ini bisa dibilang continue gitu ya. Nah itu ada sekitar 125-an sekolah 125 di 34 provinsi. Oh, oke. Sudah sampai Papua Barat itu udah sampai. Mereka udah menggunain VR Milelab. Jadi Milelab ini adalah platform virtual yang dibuat oleh asli anak bangsa gitu ya. Anak bangsa semua yang buat. Wow. Anak Indonesia semua. Oke. Nah ini yang jadi challenge sih sebenarnya. Gimana caranya supaya makin banyak anak-anak Indonesia yang kuliah di misalkan di jurusan IT atau jurusan game development, ya kan? Yeah. Nah mereka bikin penelitian tuh tentang si virtual reality ini. Baik. Ini pemirsa, kita masih mau ngobrol lagi bersama dengan Andes di sini. Untuk itu tetaplah bersama kami. People and Inspiration akan kembali usai jeda. Kembali lagi di People and Inspiration dan Des, jadi ini kita udah bersama Desintas ini atau gimana? Oh iya, ini Desintas. Salah satunya ada yang namanya Sinta mungkin. Ada yang namanya Sinta yang mana nih? Nama samaran. Oh, nggak ada. Apa semuanya Sinta nih? Oh bukan, sebut saja Sinta. Oh bukan, salah. Oh jadi ini tim Ini bagian account eksekutif, oke. sales, admin, dan juga, nah ini yang dua ini yang suka ngajarin guru-guru nih. Oh, oke. Tetap semangat teman-teman. Lanjut nih. Jadi kalau lu sendiri melihat VR di Indonesia ini seberapa bisa mengejar raksasa seperti Jepang gitu, Jerman, ini gimana? Kalau dari industri bisa Bisa. kita kejar, karena sumber daya manusianya gue yakin mereka bisa kejar. Kayak programmersnya, 3D artist, developers, semua itu bisa. Mau bikin yang single, multiplayer, itu semuanya bisa. Dan kita punya sumber dayanya bagus-bagus banget gitu. Nah, kalau kita ngomongin research-nya tadi ya. nah ini perlu banyak PR banget, dan ini mesti memang ada kolaborasi dan dukungan dari institusi pendidikan tinggi, ya kan, dan juga mungkin kementerian yang terkait ya, kayak Kementerian Riset dan Teknologi, Pendidikan Kebudayaan, ini semuanya bahu membahu supaya ya immersive media ini ya, termasuk di dalamnya VR itu bisa literasinya atau dan penelitiannya juga bisa ngejar yang ketertinggalannya itu gitu. Karena kalau kita ngomongin Jepang sama Jerman, mereka memang kuatnya di research kan, gitu. Nah itu yang mesti kita tingkatin sebenarnya. Kalau misalkan di industri kita nggak kalah. Kita pun dari Sinta VR ini kita sudah punya data, di mana data ini adalah data penggunaan dan efek positif VR dalam pendidikan. Di mana di data ini kita udah dapat feedback dari 5.600 siswa di 34 provinsi. Which is data ini sebenarnya is a very big data untuk kita tahu VR ini sejauh mana sih bisa membantu siswa-siswa. Dan dari data yang kita punya so far itu sangat membantu sekali, dan mereka justru lebih senang menggunakan VR belajarnya dibandingkan dengan metode konvensional. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka justru jadi lebih mudah mengerti ketika belajar menggunakan VR. Of course, karena kan mereka terlibat di situ. Nah, terakhir nih bro, apa sih ultimate project gitu ya, atau mimpi lu sendiri untuk kedepannya? Tentunya masih dalam bidang VR gitu, untuk spesifiknya untuk pendidikan di Indonesia, Pak. Mimpi kita ini adalah semua anak ini di Indonesia itu bisa dapat inspirasi-inspirasi baik dari VR. Gua suka fisika justru bukan dari guru gua, tapi pas gua baca komik tentang Einstein, tentang Newton gitu kan. Terus gua tertarik. Jadi inspirasi itu justru kebanyakan datang dari diri kita sendiri kan, untuk belajar. So itu sih mimpi kita, gitu, kayak pakai VR ini anak-anak pakai, mereka ada inspirasi jadinya ada rasa penasaran dong. Nah orang belajar kan awalnya dari rasa penasaran. Nah itu sebenarnya yang pengen kita munculin gitu. Rasa penasaran dari anak-anak ini, mereka akhirnya explore sendiri, mereka nemuin inspirasi mereka dalam belajar, udah akhirnya mereka bisa belajar tanpa harus disuruh sama gurunya, tanpa harus dimarahin sama orang tuanya misalkan gitu kan.
Nah, hal kayak gini ya let's say dalam 5 tahun, 6 tahun, anak-anak yang sekarang belajar di jenjang SD, SMP gitu ya, mereka udah kuliah gitu. Well, mereka bakal jadi lebih canggih gitu loh. Mereka bakal lebih bisa beradaptasi ya untuk dirinya mereka sendiri, untuk kerjaannya mereka gitu kan, bahkan untuk memberikan sumbangsi untuk Indonesia juga kan. Gitu. Siap. Nah, itu tadi jadi ada banyak sekali metode pembelajaran hari-hari ini. Apalagi di masa-masa sekarang di mana teknologi sudah berkembang dengan begitu pesatnya, dan salah satunya yang dikembangkan, yang dimanfaatkan oleh teman-teman kita bersama dengan Andes di sini adalah teknologi virtual reality. Ya, kita tentunya harus support terus ya karya anak bangsa. Semangat terus bro, ditunggu inovasi berikutnya. Maju terus, yang terbaik buat Indonesia. Thank you. Ya, demikian pemirsa, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Rolando Sambuaga. Sampai jumpa.